Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, senina teman-teman lebihku yang hadir. Angka tu sedih pula doang. Na pagguruaki nabita, na papasaki nabita lori di mana. Meskipun waktu itu doa ini secara khusus diajarkan kepada salah satu sahabat pilihan, yaitu Muaz bin Jabal. Tapi nakan nama toki ya. Agan asan narita, ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, majepunna iya upojiko. Inni uallimuka kalimati. Nasaba upojiko meloko upaguru siddi peladoa. La tada'anna dubura kulli sholah. Ye peladoange ajak lalu mutatangi tungkak pura pemasum pajak. Pokoknya yana pura kimasum pajak 5 waktu baca siye doai. Agar nasana kita doa ini masyhur, mari kita baca ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi talun rupa napa guraki nabita narek kubura ki masum pajang illawi iya talue. Allahumma puang a'inni, bantulah saya, tolonglah saya, melutulung ala zikrika, supaya saya senantiasa bisa berzikir kepadamu, supaya tuli maringarang aloridi puang. Nah sebab itu paringarang itu wata si mata malilu. Nah ilawi supaya lisan ini dan ingatan ini selalu ingat kepada Allah. Nah, yang kedua, wa ala syukrika, puang melotolo kaloridi supaya saya ini selalu bisa bersyukur kepada si mata syukur kaloridi. Dia nagaga decek kami nama kaja itu nareko si mata syukurmu itu pak maiga cede batua maraja becu nareko syukur itu pada mana. Ini tuh biasa maka solat nasabah cede togi mega togi nasabah si mata mango itu. Makanya minta itu kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Minta supaya kita senantiasa bisa bersyukur. Kemudian yang terakhir, illoiko pong Allah Ta'ala wa ala husni ibadati. Buang milotolo ngaloridi supaya ro pakkasiwiyange uruntu pakkasiwiyak kami namakan jai. Ibadah terbaik. Nah sabade itu nyamanan apa kasihwiyata na tarime pong Allah Ta'ala dek. Dek nyamanan na sumpah jata itu na tarime pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta. Nah, itu juga sebabnya magro sabakna nareko pura teh masumpajang langsung teh istighfar eketalu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aga pas sabaranna magiro sabakna na pura teh masumpajang istighfar. Padahal kita tidak sedang mengerjakan dosa dan kesalahan. Kita barusan beribadah, tapi
istighfar. Ternyata narampe anda gurut atau pandai temak kada, ternyata bisa jadi yero istighfar ta napa sukui pakka siriat. Bisa jadi tadi mapamula te Allahu Akbar takbiratul ihram, ibuang yero takbire Allahu Akbar, latu wassalamualaikum wassalamualaikum. Ada tidak yang bisa menjamin dirinya 100% yero paringarana si mata tatuju lorupung Allah Subhanahu wa taala. Degaga 100%. Nah, ia naruh paralu istighfarkan nasan regulutan. Baik, sini nang masalah malam yang hadir. Jadi insyaallah pada malam hari ini 10 kicinam perelalan ayon ronge akan membahas satu masalah, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa umat Islam mengalami ketertinggalan dibanding dengan bangsa-bangsa dan dengan negara-negara lain. Hal ini pernah terjadi di abad 5 Hijriah. Puncaknya itu ketika Al-Aqsa dikuasai oleh pasukan Salib dari Eropa. Aserap pulona tahun amonro yero karistengi koro Masjid Al-Aqsa. Salah satu penyebabnya sibuki ini masalangi malaga mapangewang agi pangewang anu becu to sebenarnya masalah sepele yang kita ributkan, perdebatkan, akhirnya kita cakar-cakaran, yang lain terus melaju. Nah, ini alhamdulillah salah satu tema yang sangat bagus saya pikir ya, supaya kita kembali muhasabah dan evaluasi lagi ya. Asbabul ikhtilaf wa mauqifuna nahwa hadzal ikhtilafat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan internal umat Islam dan bagaimana kita menyikapi perbedaan ini. Sitonganna yaitu perbedaan ya. Kalau kita mau menyikapi dengan baik, angkat biasa yang kalinga ikhtilafu ummati rahmah. Meskipun mayoritas ulama mengatakan ye tania hadis ya. Kalaupun hadis sanadnya malamak lah deh, sanadnya lemah sekali, tapi secara makna semua ulama sepakat secara makna ini maknanya memang benar. Ikhtilafu ummati rahmah, itu perbedaan umatku pemasik rahmah. Dan sebenarnya kadang perbedaan pendapat itu merupakan khazanah intelektual Islam ya. Artinya kadang memberikan solusi. Jadi jangan selalu menganggap perbedaan pendapat itu sebuah ancaman, masalah besar, tidak. Pada maku kue jamaah haji yang menrei Makkah, kalau kita mau ngotot pakai misalnya pendapatnya mazhab Syafi'i, ya nasi gesa si tawe, batal si ojene. Bisa tidak kita tidak menyentuh orang ketika kita tawaf? Dan ini tatete si geco si gesa dari kumat tawaf itu. Ekesage tema jene dari ko iye pahangi, dari ko iye pendapat melo ibala. Makanya itu Andre Guruta ko Indonesia ya, ada kesepakatan silakan kita orang Indonesia kalau naik haji dan umroh itu boleh niat ganti mazhab namanya. Artinya ini sebuah kekayaan. Bisa jadi hari ini kita tidak pakai pendapat ini, besok dipakai sih. Jadi aja mau tambah cila dan ada kuangka atau data suturu bahasa hari ini. Bisa jadi si rangga ki besok. Bisa jadi si bawah si kibaja. Ya, jadi ini. Jadi yang namanya ikhtilaf itu, perbedaan pendapat itu anu biasa terjadi. Tuh mau pinabita, nangkan ya sange ikhtilafat, nangkan ya sang perbedaan pendapat. Pernah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Yarunabita Purai Natiwi Salangi dari Madinah pernah membawa umat Islam dari Madinah ke Mekah. Niatnya memang ingin umroh, melo umroh tahun 6 Hijriah.
Artinya waktu itu umat Islam sudah di atas angin, merepe ini nakala kafir Quraisy, merepe ini nakala. Jadi akhirnya Nabi taro napolei nepi. Ada perintah dari Allah untuk naik umroh. Jadi mendeni umroh Nabi nabawa lebih sisa butuh nabawa. Nah, muncul masalah. Jadi kurang lebih 10 mani kilo melot tamat tanah Makkah, melot tamat Ka'bah, tapai tahan Nabi takur. Angkat tuan Roma kue disebut Hudaybiyah. Nah, disitulah Nabi ditahan bersama dengan para sahabat. Nah, singkat cerita, Nabi ini akhirnya menerima tawaran deal kesepakatan dengan kafir Quraisy waktu itu. Nah, Eropa jallo sisa sahabat Pak, yang membuat marah semua sahabat itu ketika Nabi menerima poin, salah satu poinnya itu adalah kalian wahai umat Islam, Muhammad dan pengikutnya, tunda dulu umrohmu tahun ini. Lisu kupema, aja nemu tamat tanah Makkah. Coba malalang iro Makkah, Madinah, kurang lebih 500 km jaraknya. Waturo de pagaga bis, de pagaga oto, de pagaga kereta. Kendaraan paling canggih adalah naik unta, naik kuda. Nareko jokka tawe, ya biasa tapi tu ngaso arwah sona apa telatu. Bayangkan ngero nareko ihram itawe malete mikot kobir ali ajoka pitu ngaso tu pakai ro ihram Pak. Sampai di Mekah tahu-taunya di sana disuruh pulang. Niga tahu dia nak karir dek. Niga tahu dia nama jalo, niga tahu dia nama cai. Makanya muncul perbedaan pendapat waktu itu. Dan yang menjadi sumber perdebatan itu adalah Nabi tak langsung noloi sahabat. Jadi mengoloi pengulut tak umarang. Agar nasang umarang, ya Rasulullah, alasna alal haq. Menri. Jadi suarana umarang tinggi suaranya. Orangnya kan keras tuh. Bukankah kita dalam kebenaran? Nah, kok kita tuangin totongi, maga na mengala tuh, nabawan itu bangkung, abawan itu panah, maga dia tuh musuh sisa, si bunuh sisa tuh. Daripada li situ oleh Madinah, lebih kutu si bunuh bawa nah. Ini Umar aja. Coba lihat. Umar majal ku Nabi tak. Jarang ada sahabat yang mau angkat suara depan Nabi, tapi itu Umar Pak. Ya toro Umaran nareko coco nasa ngalina, ditugana tetap. Nah kafir aja salah kiri. Makanya kejadian ini yang itu sabakna Pak narekomeli buka tafsirina tafsir surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Coba baca bukunya itu kitab tafsir Asy-Sya'rawi, Masya Allah itu malampe curitan Asy-Sya'rawi kor. Jadi gara-gara surah An-Nasr ditutup itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa hubungannya Fathu Mekah kemenangan dengan istighfar? Itu gara-gara Umar Puramajallo macai yolona nabita akhirnya yusuro malang istighfar itu. Nah ini artinya sudah terjadi perbedaan pendapat. Jadi ini biasa, normal. Nah kita mau bahas sedikit tentang konteks kekinian. Kenapa kita biasa sering terjadi perbedaan pendapat? Magiro biasa na angka melepa aswaha angka tuas sosning ya. Magin angka kunnu kusubi angka tode. Magiro nareko angka masumpajangi na baca bismillah angka tode na baca bismillah. Itu biasa sebenarnya. Ya, biasa. Ya. Angka mana tanah potangnya itu, angka mana pendapat, angka mana dalilek. Nah, yang mau kita bahas, magina si salah ro kata, magina si salah pendapat. Magina angka ma bismillah, angka tu dia nama bismillah. Magina angka kunu, angka tu dia nama kunu. Nah, jadi biasanya sebenarnya banyak penyebab, tapi dari berbagai pandangan para ulama, minimal ada 3 garis besar itu. Ada yang asbab ta'udu ila riwayat sunnah. Terjadi perbedaan pendapat nasabah masalah riwayat. Ya. Batena pahangiro dalile. Pada angka dalile napake, cuma cara memahami dalil itu yang berbeda. Jadi jangan selalu menganggap orang yang tidak atau berbeda dengan kita dengan dalilnya. Angkat itu maku kelompok sedikit-sedikit dalil.
Seakan-akan kita beribadah tidak pakai dalil. Padahal engkau ada dalil. Angkatoma tu asbab ta'udu ila fahmin nas. Ya, angkatona nasaba akalangnya nonroi. Acana nonroi. Angkato yang disebut asbab ta'udu ila lugah. Nasaba masalah bahasa memang. Ya, jadi ada perbedaan pendapat gara-gara faktor bahasa. Itu bahasa Arab, Pak. Kosakatanya saja bahasa Arab itu sampai 10 juta kosakatanya. Ya. Dan itu dalam bahasa Arab tidak ada istilah sinonim padanan kata degaga. Semua bahasa satu kata dalam bahasa Arab itu angka mana batuan. Padana rekwe di kadera mana ke sana tuh. Tapi kalau bahasa Arab kursiun wa maq'adun itu beda tuh. Angkatlah kadera angka sandre kana, angka to kadera dega sandre kana. Iro angka mana dalam bahasa Arab itu? Dibandingkan dengan bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris Pak kosakatanya cuma sampai 100.000 saja. Bahasa Perancis cuma 25.000. Cek deh. Bahasa Arab itu luar biasa. Inilah yang membuat potensi untuk menimbulkan perbedaan pendapat. Magi nasi salah. Nanti kita bahas. Termasuk itu magiro nasi gesali mai makunre beneta magi na batal wudu. Gara-gara bahasa. Nanti kita bahas itu. Pendapat ulama di situ. Jadi yang pertama, gara-gara kita berbeda pendapat adalah ta'udu ila riwayatil hadis atau as-sunan. Ini berkaitan dengan masalah riwayat hadis. Biasanya ada muttila'i alal hadis. Jadi nareko angka atau si salah paham. Aja mau yolo tau panggil ada. Nah sabetu nareko padisengan si ukurutas sidapi tahu. Artinya si agame to bobo pura membaca. Nah makoro nareko bicara borro tahu. Pura mewah nih kamu baca ye, nau tahu pelum pasal atau? Jadi ada namanya ada mutilai alal hadis. Angka tahu langsung memponis ini tidak boleh, padahal dia pernah kena baca hadisnya. Dia pernah rapi pada desengan. Artinya kalau bahasa anak muda itu mainanmu belum terlalu jauh. Dia pemabela culemu Maria apa culemu. Pada sekol. Itu Andre Guruta Imam Ahmad Hambali Pak. Imam Ahmad siaga hadis na hafal. Beliau menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis na hafal. Nah itu tahu maku kue mak kapal hadis na memang hafal. Itu dulu Imam Ahmad hafal hadis lengkap dengan rijalul hadisnya. Angkat tuh tiasan rijalul hadis. Siapa-siapa nama yang hadis itu an ya apa lama. Nah dia nak bawa ni hafal asanna. Semua tingkatannya sifat na mage tau ne pabalega pura ga balik pura ga sumpah pura ga iruntum minum kopi ku birlalang. Nah sebetu Pak nareko bicara rijalul hadis panrita hadis leng itu nareko panrita hadis panrita fikih si bawa panrita tafsir beda-beda itu ada tingkatannya Pak. Yaitu nareko panrita hadis iruntui bawa minum aja mana teme apalagi ikut teme toto ngau dia menerima hadisnya itu iruntui lagi minum kopi rilalangi dia menerima hadisnya itu coba nero Imam Ahmad musimane Imam Syafi'i yaitu Imam Syafi'i kita kenal beliau sebagai ulama fikih padahal muhaddis juga itu ahli hadis itu angka pura kayak jiang ada satu sahabat namanya Abdullah bin Amr ya. Jadi cengiro masalah ini masalah makunrei nareko junnui yero makunrei nareko junnui angka di sahabat mapasu fatwa ya tidak boleh mandi junub kalau itu rambut tidak diurai nareko de nela pasa pasiona buluata fatwa kan niro akare ni benena nabita Aisyah kegamena kuruntu pendapat kega ko malah hadese dalele angka galala kurangi angka galalang hadese makada harus peibuka itu pasiok na buluak na makunre na patewa dicemeh iya nasang Aisyah ini
bini na nabi te marepe ka cemme marepe ka dio si bawa nabi ta lalang kamar mandi si padua. Coba lihat ini, tidak mungkin kita dapatkan ini masalah seperti ini kalau tidak bahas hadis, Pak. Ya, saya sering mandi bersama dengan Rasulullah dalam kamar mandi usia bulu. Jadi itu makunre dari komalopo malapa mompa bulu ata aja mau tak bulu mana lagi. Ternyata masalahnya apa? Ya Rasulullah pasu fatwa hanya gara-gara dek panangkan yang kalinya hadesena. Coba lihat. Jadi siliwat tasidap itu pada sayang. Jadi narek angka melo pasalai Imam Syafi'i, angka melo pasalai Imam Ahmbali, angka melo pasalai Imam Maliki, Imam Hanafi. Siaga memang ni hades eta hafal. Ya coba mau hafal nih gased di juta hadis. Jurusan yang paling sulit dimasuki oleh mahasiswa Indonesia hari ini, Pak, dimanapun, mau di Mesir, mau di Maroko, mau di Yaman, mau di Sudan, mau di Arab Saudi, satu-satunya jurusan yang dihindari oleh mahasiswa Indonesia itu jurusan hadis, Pak. Nah, sama kapal asang itu, sahabat nabawan Nabi ta angka 100 sabu asang melo ya apalah, nape asang ero. Depi puraru ada lagi namanya generasi tabiin, yero tabiin masak buto tawelo ya apalah sana. Nah de tanya bangga sana melo ya apal kege jaji ni kasana mbok na ni kasana ndona ya pernah jaji ko Nedi HP merita tau pemelo mana pak kafir itu melo mana pak bida apa salah. Mega tu mufti maku koe pak mega ya, dan mega maku koe ya nama soang ko aja nerita tau pasuman. Ini bahaya sekali ya, banyak sekarang ustaz-ustaz Google, ustaz medsos ya, macam mana itu gue, macam mana sebenarnya narek kode itu apa salah tidak tahu mereka gak, silahkan mengeluarkan pendapat, tapi narek kota apa salah tuh ya bermasalah. Jadi kira-kira jelas ya, permasalahan yang pertama mage nasi salah tahu kadang nasabah iye sedih panrita naruntui hadesena iye dia naruntui hadesena. Jangankan kita, Pak, jangankan panritata, selevel sahabat saja Abu Bakar nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, eso siruntu nabita, tapi narek bicara hadis setawe dia nangka di taposan. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ring satunya Rasulullah. Kegi lo nabita angkate koro, dia nangka masar nabita. Tapi narek bicara hadis etawe jarang muncul namanya. Nah sama engkau tuh tahu spesialisasinya dia adalah negarawan. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, negarawan mana itu? Arumar kalau bicara masalah negara politik beliau ahlinya. Tapi narek bicara hadis itu ada ahlinya. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar, ada Abi Sa'id al-Khudri, ada Aisyah, peneritaan hadisnya. Apalagi? Mereka tuh. Jadi apa guru? Artinya narkoba kita bicara dangkang. Kata tuh sahabat spesialis dangkang metomi najama. Jadi detopin yang mana tuh cado ilala masih giko yolona nabita ku pengajian nabita bisa semua jadi perawi hadis. Ternyata dari sekian 100.000 sahabat Rasulullah, 100 sahabat nabita 5 mitau menrelenga sana narkoba bicara hadis satu. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abi Sa'id al-Khudri, siapa lagi? Aisyah, ini bro, Abdullah bin Umar. Tidak ada itu Abu Bakar negakan. Malahan ya sahabat meskipun dia sahabat besar, kalau ada orang yang cari fatwa, nah persilakan, serahkan. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kutana itu macai, narekode museng, aja kata pau-pau. Ya kutanya aku ahli, nah aja balik itu. Nah, sekarang ribut semuanya karena semua jadi ahli fatwa sekarang. Mufti mana tema gugur. Nah, akhirnya malaga ya. Ini yang pertama ya. Jadi gara-gara masalah hadis. Angka rapi hadis angka tuh dena rapi hadis. Ada sahabat yang pernah mendengarkan hadis ini, ada juga sahabat yang tidak pernah mendengarkan hadis. Masalahnya dulu Pak, tidak secanggih hari ini. Itu sekarang hadis ada semua dalam sini. Yero riolo sahabat nareko angkana pura nang kalinga ko nabita ikiri nih. Ikiri lo Yaman, ikiri lo Masre, ikiri lo Baghdad, Basra,
Kufa, ke negeri Syam. Nah ini otak nato bina pakai, tidak ada aplikasi waktu itu. Ya toga berpuren yang kalinya. Makanya jangan heran dari kok kadang ulama yang ada di Mesir beda fatwanya dengan ulama yang ada di Baghdad waktu itu. Bisa jadi memang angka hadis tidak baca. Nah, itu. Kemudian yang kedua, asyakku fi thubutil hadis. Kenapa biasa terjadi perbedaan pendapat? Gara-gara ragu dengan hadis. Nih, Imam Syafi'i angka hadis naruntu. Imam Ahmad angka tuh hadis naruntu. Nih, saya kasih contoh. Masalah kunut subuh. Kunut subuh. Ini kunut subuh nih para lu tak paham hadis sebab ini resikonya besar ya. Itu kalau Imam Ahmad, antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu guru dan santri. Itu Imam Syafi'i guruna Imam Ahmad. Cuma nanti beda pendapat. Mabela tuh pendapatnya itu. Saya di Timur, saya di Watak. Meskipun itu Imam Ahmad pura masule kalap bayolona Imam Syafi'i, tapi pendapatnya antara Timur dan Barat. Coba lihat kalau bicara masalah kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah, sementara Imam Ahmad mazhab Hambali mengatakan itu tidak sunnah. Padahal pada angka ada lelek, ternyata letaknya di mana? Gara-gara di hadis. Ada satu hadis itu, jadi bukan karena tidak ada dalil, tapi cara memahami dalil itu. Jadi pada angka bangku takatan nih, tapi pada lain cara atau pembatangnya bangku, itulah dalil. Jadi angka tuh hadisnya Nabi tamakada, karena Nabi Sallam la yufarik kunuta subhi hatta yufarik dunia, la yatruku kunuta subhi hatta yufarik dunia. Ma fi makna. Yaro nasan Nabi ta de nangka nata tangai kunno subuh latu mate. Dek nangka nata tangai kunno subuh latu mate. Masalahnya di mana? Ini hadis ada. Ternyata gara-gara ada satu perawi hadis nih. Kan itu perawi, talai perawi. Ini hadis dari Nabi. Nih, Nabi tapawi. Diriwayatkan misalnya dari Abu Hurairah. Turun dari Abu Hurairah misalnya Abdul Rahman. Dari Abdul Rahman Ismail Yahya, latu misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Itu namanya rijalul hadis, perawinya. Ternyata iruntu ised di perawinna koro, angka lalu asa sedih koro, namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Gara-gara Abu Ja'far Ar-Razi ini, sebagian ulama mengatakan ini Abu Ja'far Ar-Razi atau masalah salah atau urai runtu si semok bang balik itu jangan tengok balik, tapi bansane itu tolong kan balik sebenarnya bisa jadi purami iruntu minum kopi kowar kopi ketat sekali Pak. Jadi jangan sampai kita menganggap ladda toba memang, namun minum pada birila lagi pateto deni pateng cuma seperti itulah menjaga kualitas keulamaan dulu itu seperti itu ya, kualitas ulama waktu itu. Jadi Abu Ja'far ini, gara-gara Abu Ja'far Ar-Razi ini yang lemah menurut ulama yang lain, tapi menurut Imam Syafi'i orang ini kawi. Coba lihat. Jadi pada lain batena. Ini kami lo si pasalah Pak. Artinya saya juga mau coba tapi kiri-kiri. Taruhlah misalnya Imam Syafi'i salah menganggap kunut subuh ini adalah bid'ah, ya kan? Dan apa konsekuensinya bid'ah? Wa kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin benar. Kan itu yang sering itu. Semua pelaku bid'ah pasti masuk neraka. Matarru kigapoi makkada yaro andre gurutta Imam Syafi'i lise neraka. Gara-gara kunut subuh. Sebenarnya masalahnya di mana? Yaro masalahnya nasabah kadang masalah fikih dibawa ke masalah akidah. Masalah furu'iyah dibawa ke masalah usul. Coba ini segala-gala ya nasabah mega tahu dek panangkan masuk kelapa ke pesantren ini mencari ustaz nih itu banyak sekarang. Makanya si garu-garu pendapat yang aku kue dan angka ikuti jenjang pendidikan itu tanpa langsung master
langsung doktor dia nak kena SAG ya, dia nak kena SPDI. Padahal dia tuh Pak disengangi, ada tahapannya tuh Pak, ada tahapannya. Ada juga sering itu yang mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis. Dek, nah salah itu napa? Kembali ke Al-Quran dan hadis. Tapi kepada siapa kita sampaikan kembali ke Al-Quran dan hadis ini? Ini kata suruh kembali ke Al-Quran dan hadis. Ini mana? Magampa gay pangnya Al-Quran. Magampa gay pangnya hadis. Kalau sesama mujtahid, ulama, mufti kita sampaikan itu, dia ada masalah. Tapi dari kopak kampungnya kita suruh kembali ke Al-Quran hadis. Tambah pusat itu. Ini alhamdulillah kumai Penrang, Ajata Parang Pak, Sulawesi orang Bugis. Kita punya DDI. DDI itu adalah aset kita. Jadi narik kode tamelo pusat, deta melo masusah. Pokoknya lisibani aga nasar an rekrut terumai an rekrut ambodal serta dengan murid-muridnya udah cukup ini. Karena kita ini statusnya semua dalam muqallid namanya. Tanyaki mustahid, tanyaki mufti, tanyaki panrita. Jadi apa status kita? Muqallid, tomat coy. Masalahnya tomat coy memang pas nasuruh membaca Quran. Jangankan mau mengkaji Al-Quran, tajwidnya saja bermasalah. Angka matu ada anak gue Andre Gurute Imam Az-Zarkashi. Orang yang paling paham tentang ulumul Quran. Apa kata beliau? Periksa semua isi Al-Quran itu. Hampir semua dalil-dalil tentang syariat Islam di situ, dalil-dalil zonni semua. Anu dia mana gak mana sakor, isuruh tema sumpajang, tapi dia itu gakor kau sumpah subuh kedua rakaat. Ada nggak dalam Al-Quran itu mengatakan sholat subuh lah 2 rakaat? Tiga kan sumpahnya bang. Wacarana mele panyer narikotannya panrita podaki. Nah, itu maksudnya tuh. Ini talah topusa apa busa. Artinya arenret tahu, tobuta renret to kepang. Jadi udah si lapo-lapo saleyau ya. Nah itu kemudian ada juga namanya nisyanul hadis, sering kejadian nalupewi hadis jadi kenapa sering terjadi perbedaan pendapat? Karena memang gara-gara angka itu panrite Pak, manusia biasa juga meskipun dari komelo kimitai hafalannya seperti Imam Syafi'i perkata yang kalinga abaqariyatus Syafi'i acangannya itu Imam Syafi'i, kecerdasan Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i Pak. Waktu mencaji santri ke pesantrennya, ya kau membaca kita, ya halaman selanjutnya itu 5. Ya Imam Syafi'i, dia nama kapalan apa nih? Napa ini ita ise boe napa nih? Napa hafalan madeke? Ya biasa Imam Syafi'i Pak. Nare koma gurik koe, angkato ustaz matarangkan sewali. Lebih napanya Imam Syafi'i Pak guru anda sekelas sewali daripada santri yang kekor. Itu cara Imam Syafi'i Pak. Dia coaca di Imam Syafi'i. Nah itu dulu. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim itu yang manana tuh Pak kapal hadis itu Pak. Pak kapal madeke mana kapalan? Makanya itu ada dalam syarat hadis sahih itu namanya ad-dabat. Ad-dabat itu artinya hafalan yang sungguh kuat sekali. Ya. Artinya napa yang kalinga natapuli. Napa ini nabaca. Nah. Tapi biasa ya. Nah, itu tadi karena kita hari ini mega ustaz jadi-jadian. Jangankan hafal Quran, hafal hadis saja hanya modal fatwa dari sini dibawa ke sini. Ini baru bicara masalah dalil. Nanti belum bicara masalah situasi politik, masalah budaya, kondisi. Itu kan nanti pengaruh ke fatwa itu. Ya, itu semua perlu dipelajari. Kemudian masalah yang kedua, ada namanya asbab ta'udu ila fahmin nas. Gara-gara masalah pemahaman kita kepada nas Al-Quran dan hadis. Ini banyak sekali rinciannya, cuma saya ingin angkat satu saja. Kenapa biasa ulama itu berbeda pendapat? Ya, misalnya di Arab Saudi, itu Arab Saudi sekarang itu terjadi perubahan yang luar biasa, Pak. Arab Saudi itu dulu Arab Saudi memang secara resmi memakai mazhab Hambali. Makanya dulu itu yang pernah haji umroh 10 tahun yang lalu megang obat macadar,
Sekarang jangankan cadar, nalap pasang mana nanti jilbabnya. Dulu itu perempuan Saudi wajib pakai cadar. Kalau sekarang hari ini fatwanya perempuan Arab Saudi boleh tidak pakai jilbab. Sudah boleh tidak pakai jilbab. Itu. Dulu di Arab Saudi perempuan tidak boleh bawa mobil, haram hukumnya setir mobil. Dan coba bawa tuh. Sekarang udah bisa bawa mobil. Karena kenapa? Ini karena alat yang dipakai untuk istinbat hukum itu berbeda. Pada lagi bingkungnya, pada lagi bangkungnya nak pakai. Itu di mazhab Hambali, Pak, ada namanya Sadduz Zarai. Ya. Sadduz Zarai itu adalah Sadduz Zarai itu gini. Itu artinya saddu, menutup, zarai, jalan. Misalnya, kalau ke Cakkuala misalnya, di sana ada kebakaran, daripada kita ke Cakkuala nanti ikut terbakar, maka haram hukumnya ke Cakkuala. Paham kira-kira? Magero sabat nama kunraye dena cocok bawa oto ke Arab Saudi, karena dulu paling sering terjadi kecelakaan adalah perempuan. Daripada perempuan ini mengalami kecelakaan, mendingan keluarkan fatwa haram hukumnya. Tapi yang namanya fatwa itu begitu, berubah-berubah. Bisa jadi hari ini haram, besok juga haram. Cadar juga seperti itu. Ya ruarai nare kuda ini cadar bahaya itu. Ya kini yogi melu cadar itu na perlu cadar. Artinya fitnahnya memang luar biasa. Tapi sekarang ditanggalkan semua. Sama dengan kita, makin terima panggil ada yang mengatakan halal bihalal itu beda, maulidan itu beda, Isra Mi'raj itu beda. Karena perangkat yang dia pakai itu berbeda. Lemete cara ini tidak lele. Wah, mereka haram-haram. Padahal ada namanya pertimbangan al-istihsan, masalah al-mursalah. Kan ada maslahatnya di situ. Iya kan? Misalnya mereka halal bihalal. Apa manfaatnya kira-kira maslahat yang bisa kita ambil di halal bihalal? Silaturahim. Jadi ulama Nusantara kita itu juga ulama cerdas, Pak. Itu biasa itu. Angka mana dalil apa? Cuma hari ini makanya nanti tuh cara menyikapinya ya memang begitu. Cara menyikapinya itu kita harus siap berbeda. Jadi kenapa kadang berbeda dalam memahami nas? Karena alat yang dipakai juga berbeda. Cuma ada 4 alat yang disepakati, Pak. Dari semua ulama cuma ada 4 alat yang disepakati. Mau mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, cuma ada 4 alat yang disepakati. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Selainnya ada namanya mukhtalaf fiha, itu berbeda-beda lagi. Jangankan yang mukhtalaf, ini saja yang disepakati berbeda lagi. Jadi itu lebih seruntuh lebih seruntuh, Pak. Ya. Kemudian singkat lagi ya, terakhir, kenapa sering terjadi perbedaan pendapat? Karena masalah bahasa ya. Ya bahasa Arab memang malugan maluang. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran itu di surah An-Nisa, aula mastumun nisa, lams 3 bahasanya itu, lam mim sin, aula mastumun nisa. Apa artinya lamas? Al-lamsu. Narekoan regurutta Imam Syafi'i nabatuangi lamas ya adalah sigesa. Yang penting sigesa uli itulah lamas. Makanya itu nareko sigesa kibeneta batal wudu tuh. Batal jeneta. Tapi Eropan rita lainnya yang disebut dengan lamas itu adalah jima. Ya, jima itu nareko berhubungan badan dengan suami istri. Itu baru membatalkan wudu. Padahal itu cemek. Coba, baru saya dibahasa ini. Nah itu dalam Al-Quran jutaan bahasa. Di mana kaman Nasir? Perlu tafsiran semuanya. Yang begini yang mau disatukan otak manusia susah sekali. Susah. Kita saja di Indonesia masalah IKN ribut sampai hari ini. Masalah tambang di Raja Ampat ada yang setuju, ada yang tidak setuju.
Masalah pulau di Aceh 4 nyebrang ke Sumatera Utara, ada yang setuju, ada yang tidak setuju kan? Apalagi Al-Quran. Coba lihat. Nah ini bahasa Al-Quran ini mapak ke mana Pak? Mapak ke mana? Ada yang sama dengan kuru, salah satu kuru. Itu kuru satu bahasa bisa dua makna. Ada ulama yang mengatakan kuru itu adalah masa atur, masa suci. Ada yang mengatakan masa haid. Tuh beda pendapat. Jadi itu runtuh bahasa. Jadi antara, jangankan kita mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ya kan Imam Syafi'i yang rekrut Imam Syafi'i, purai monro mitako Baghdad, ya monro mitako Baghdad. Kemudian dia pindah ke Mesir. Ternyata hampir separuh pendapat beliau ketika di Baghdad, letelo masre naselimana pendapat. Asli. Artinya saya tidak pakai lagi pendapat ini, tidak pakai lagi pendapat Imam Syafi'i. Karena ternyata ya konteksnya sudah berbeda. Pada waktu kue kata tu malaga kegejero asaro masakapitara te ya baraga atau doi kege. Nah komele tema bicara dalile Pak, mau duit mau beras degagas sah. Nah sebenarnya waktu Nabi tatu di kabar aku, detoga rupiah, maka pemilu tahu panyong di Indonesia nih Pak, ya nah ya lo teman lapa, mari mas itu, dia nasa pitaran aku makai, nasa badoim pakai, ya Nabi tadi angkat pakai rupiah, dinar dirham dulu, ya sedia kata tuh, iko dia nasa barang pakai, Nabi tadi kabar rana, jadi antara duit dan beras itu dua-duanya pakai kias. Kias mana Pak gitu? Nah, sama sekarang ada namanya zakat profesi. Ironasa dari ko zakat profesi, ia na pura sugajie, pasun sakana. Magero, tunga mo gajero. Niga setuju ko yang namanya zakat profesi. Malam petu di rumah salana, nah sampai itu zakat profesi dikiaskan dengan hasil panen. Napa pada unrona nareko mingala tuh sekali panen. Cuma masalahnya zakat profesi ini zakat gaji 2,5%, sementara nareko panen itu 5%, 10%, mestinya 5% kan? Jadi rancu semuanya. Ini perbedaan pendapat yang tidak akan berujung. Artinya sengaja memang Allah ini ada hikmahnya sebenarnya, ya supaya ini agama ini senantiasa fleksibel, lentur. Setiap ada perubahan zaman itu bisa menyesuaikan diri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita ini satu memang harus buka dada seluas-luasnya. Kesimpulannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satu-satunya solusi untuk menghadapi perpecahan ini. Karena dari dulu ribut itu. Melometo tesunu biasa gara-gara perbedaan pendapat. Bahkan tomate na yoloi itu kalau dibahas dalam kitab itu mate lagi tahu wesiolon itu mati mau panyomo bikor pada penderita. Mestinya orang pergi bertakziah menghibur keluarga yang meninggal, malah panyomo ribut tentang masalah pendapat agama. Artinya itu memang sudah jadi tradisi ulama dulu. Nah, apa kata Ibnu Al-Jauziyah? Satu-satunya solusi untuk menghadapi semua ini adalah si'atus sadar, maluap piaroi. Artinya siap-siap menghadapi kenyataan bahwasanya kamu berbeda dengan saya, ya kalau kamu ada pendapat saya siap menerima itu. Artinya sigaru gaki besok ya baja sangadena atau sigaru angka macadar angka dena macadar angka kunu dena kunu lo kare-kare ko masih haram Masjid Nabawi Pak cadok lagi mas sumpah yang itu angka duduk iftiros angka to si tangga totomi angka to dari kero melerita berarti itu semua tidak sah sholatnya. Itulah kekayaan. Ternyata tulakan nama nggak samurat kor ini tulang gaya alhamdulillah motor kalau masih gitu kor pak arai ya sebelum masih gina bagaimana tanda samur makanya itu arai itu mega tuh mas sumpah jadi makomi yang penting itu yang penting makan jenazah di Papenadina. Tuh malas jangan langsung salah paham. Wah, gini waktu sumpahnya, dek nasar sumpahnya. Tuh malas itu. Bukan berarti dia tidak paham fikih.
Bukan berarti dia tidak pernah belajar fikih, Pak. Toma lah sama itu, toma padi. Kandai gula atau banyak masalah. Angka tahu biasa kami sumpahan, angka tahu kadera mi korna pakir. Enggak usah diprotes. Ia itu nasalah nare kuda sumpahnya. Iya benar dari sumpahnya. Alhamdulillah repot tahu masih sumpahnya. Yang kedua, kita tidak boleh ta'assub, fanatik, ya. Fanatik di sini artinya gara-gara kita pegang satu pendapat, akhirnya ukhuwah kita bermasalah. Angka itu tahu gara-gara ya, gara-gara posisi mic me, posisi ini, akhirnya dia menelo berjamaah. Si salah masih gigi. Angka masih gigi lo bulan apa naruh copan kampung aloi. Aja tahu bela masih gigi. Masa sekali lagi. Padahal itu cuma perbedaan pendapat fikih, Ustaz. Angka itu biasa panggil pada pengurus masih gara-gara arah kiblat. Kan ada yang lagi heboh sekarang, perubahan arah kiblat. Padahal itu ribuan tahun yang lalu ulama fikih dalam kitab-kitab turas nih. Itu Andre Guru talalana kita rioloe angka metona tapu tuh koro. Selama masjid itu, selama kita sholat tidak berhadapan langsung dengan Ka'bah, selama ya mata tadena kita langsung Ka'bah, berarti deto gaga kewajiban harus pas betul dengan Ka'bah itu. Misalnya kita di Indonesia nih, yang pentingnya itu masih kita Pak mangolol watangi, berarti mangolol di Ka'bah. Aja mau nih pamiri sih kowe, jaji nih masih gini, pengolol mana sih koro anu sujaranan. Ini la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Artinya fattaqullaha mastata'tum, jangan sampai kita memberatkan hal-hal yang sebenarnya secara fikih ditoleransi sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Artinya kita jangan terlalu fanatik. Bisa jadi besok si waligi si ranga segitu. Maka kue memusuhi Iran dengan Israel. Kemarin kita memusuhi si bawah Iran. Sekarang si balas ke Iran. Gitu saudara. Kemudian yang terakhir, saya ingin tutup kajian ini. Ada ungkapan ulama juga mengatakan, ini kalau bicara masalah perbedaan pendapat, ya, natasamah fima, nattafiqu fima ittafaqna, nata'awan fima ittafaqna, wa natasamah fima ikhtalafna. Ini sebenarnya prinsipnya yang paling bagus ini, ya. Nata'awan fima ittafaqna. Kalau ada hal-hal yang kita sepakati, si cocok ikoro, ayo kita kerjasama. Wa natasama fi makhtalafna, naupan na angka sendi pendapat si salah ikoro, aga solusina natasama. Kita harus tasamu. Tasamu itu artinya toleransi. Udah terima aja. Mak komentar kau pahanar. Alhamdulillah. Ya kowe yala tamanang insyaallah dega rema, dega roca ya. Insyaallah kita salat semua di sini, kita pun berjamaah di sini insyaallah enggak ada masalah ya. Mudah-mudahan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya khilafiyah itu ada dua ya. Ada juga namanya khilafiyah at-tanawu, ada khilafiyah at-tadad. Ada perbedaan yang sifatnya variatif, memang memberikan kemudahan. Contoh, alhamdulillah dari dulu sebenarnya saya sarankan itu Masjid Jami tiban masih kadera. Anak sabah biasa teman total marhum ambotu biasa curhat empat DJJ kuna masih itu agak dalam masih nasyariat masih bawa kadera masih justru itu kok masih harap lapo kadera itu artinya itu memudahkan ya. Kadang gara-gara kita malu ini juga ya, artinya aja tafsirin dari masalah syariat selama ada celah fikihnya ini. Selama ada celah fikihnya pakai pendapat itu. Iya tuh nala pendapat MBS magu ke Arab Saudi. Muhammad bin Salman di Arab Saudi. Jangan heran kalau lihat Arab Saudi sekarang ada konser, ada itu MBS Pak. Salah satu prinsip dia, selama ada ulama yang membolehkan pakai, meskipun lemah pendapatnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nama saya gimana pun Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.